Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Cahya Primanus Nafi dan ini partner saya. Nama saya Nadia Sasa Diana Dewi. Kami dari tim Sosiologi 2 SMA Negeri 2 Kudus dengan judul Kuatnya Sikap Konservatisme Masyarakat Kudus yang dapat menimbulkan kecemasan sosial di tengah masa pandemi. Latar belakang penelitian. Kota Kudus merupakan kota kecil di Jawa Tengah yang mayoritas masyarakatnya memiliki sikap konservatisme yang masih sangat kental. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya tradisi nenek moyang yang berjalan sampai sekarang. Tradisi ini tidak luput dari interaksi sosial di mana semua orang saling membutuhkan satu sama lain. Desa Undaan adalah salah satu desa di Kota Kudus yang sebagian besar masyarakatnya masih melakukan interaksi sosial seperti biasanya. Dalam keadaan new normal saat ini, banyak masyarakat desa yang beranggapan dan mengatakan bahwa keadaan sudah normal, sehingga tidak lagi perlu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sehingga, di tengah maraknya wabah pandemi ini dapat menimbulkan kecemasan sosial bagi sebagian kecil masyarakat yang sudah menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sebagian kecil masyarakat ini mencemaskan bahwa virus COVID-19 dapat menyebar dengan cepat, sehingga mereka takut tertular oleh orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan dan beranggapan bahwa virus tersebut tidak akan masuk ke daerah mereka tinggal. Dengan adanya rancangan penelitian ini, kami mengharapkan masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisirkan dan kecemasan sosial dapat menurun. Manfaat dari rancangan penelitian ini adalah agar kami dapat mengubah sikap konservatisme masyarakat Kudus, terutama di desa Undaan secara tidak langsung, dan kecemasan sosial dapat. Rumusan masalah. Pertama, kebiasaan apa yang masih dilakukan di masa pandemi ini yang dapat menimbulkan kecemasan pada masyarakat? Kedua, apa yang menyebabkan kebiasaan tersebut masih berlangsung di masa pandemi? Tiga, apa yang membuat mereka masih bersikap konservatisme di tengah masa pandemi seperti ini, padahal sudah dilarang oleh pemerintah? 4. Solusi apa yang harus dilakukan supaya mereka semua sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan? Studi pustaka. A. Definisi konservatif menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu Zain. Konservatif memiliki definisi kolot atau bersikap sangat mempertahankan keadaan atau kebiasaan lama atau yang sifatnya tradisional. B. Definisi konservatisme menurut Wikipedia. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. C. Definisi pandemi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu Zain. Pandemi memiliki definisi wabah yang menyebar kemana-mana seperti daerah yang luas sehingga memakan banyak korban. D. Definisi kecemasan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu Zain. Kecemasan memiliki definisi yaitu kekhawatiran, kegelisahan, keresahan, ketakutan akan sesuatu yang akan terjadi. E. Hasil survei menggunakan angket Google Form. Data tersebut didapat dari 143 orang yang mengisi angket dengan hasil seperti berikut. Untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian memiliki kreativitas yang tinggi dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah kecemasan sosial pada masa pandemi, kami menggunakan angket. Angket tersebut kami distribusikan melalui beberapa media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dari angket tersebut, kami mendapatkan 143 tanggapan yang terdiri dari Pertanyaan 1. Apakah Anda tahu dan Anda kurang bagus? Melalui pertanyaan tersebut terdapat dua opsi, yaitu opsi pertama ya, mendapatkan jawaban 93,8% dan opsi kedua tidak mendapatkan jawaban sebesar 6,3%. Pertanyaan kedua. Apakah Anda patuh protokol kesehatan? Kalau tidak, mengapa? Dari opsi pertama, ya, karena itu merupakan pencegahan yang terbaik. Opsi kedua, tidak, karena itu tidak ada pengaruhnya. Dari opsi pertama, kamu mendapatkan tanggapan sebesar 96,5% dan opsi kedua, kamu mendapatkan jawaban 3,5%. Pertanyaan ketiga. Apakah Anda merasa cemas dengan adanya pandemi COVID-19? Opsi pertama, ya, mendapatkan jawaban sebesar 86,7%. Opsi kedua, tidak, mendapatkan jawaban 13,3%. Pertanyaan keempat. Pada masa pandemi ini, apakah kalian semua masih melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya? Opsi pertama, ya, kami memberikan jawaban sebanyak 83,5%
Opsi pertama yaitu ya, mendapatkan jawaban persentase sebanyak 32,2% dan opsi kedua tidak mendapatkan jawaban sebanyak 63,6%. Pertanyaan kelima, apakah Anda masih sering keluar rumah pada masa pandemi? Opsi pertama ya, mendapatkan jawaban sebanyak 29,4% dan opsi kedua B, mendapatkan jawaban sebanyak 63,6%. Pertanyaan keenam, di masa pandemi COVID-19 ini, apakah Anda masih melakukan kumpul keluarga besar? Opsi pertama, kami mendapatkan jawaban 71,6% dan opsi kedua kami mendapatkan jawaban sebanyak 28,4%. Pertanyaan ke-7, bagaimana sikap Anda jika harus terpaksa keluar rumah? Sayang penuntutan nggak ada. Sebentar. Opsi pertama yaitu keluar apa adanya tanpa mempedulikan protokol kesehatan, mendapatkan jawaban sebanyak 1,4%. Dengan opsi yang kedua, mematuhi semua protokol kesehatan dari pemerintah, mendapatkan jawaban sebanyak 98,6%. Pertanyaan ke-8, apakah new normal berpengaruh pada tradisi di Kota Kudus? Pada opsi pertama, ya, mendapatkan jawaban sebanyak 74,6% dan opsi kedua tidak, mendapatkan jawaban sebanyak 25,2%. Pertanyaan ke-9, menurut pendapat Anda, apakah protokol kesehatan dapat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19? Pada opsi yang pertama, jawaban berupa ya, mendapatkan presentasi sebanyak 95,1% dan opsi yang kedua jawaban tidak, mendapatkan presentasi 4,9%. Pertanyaan ke-10, hal apa yang membuat Anda merasa cemas dengan adanya pandemi COVID-19? Hal ini dapat pada soal ini kami menggunakan jawaban berupa isai yang jawabannya bisa sesuai hati nurani dari pembaca itu sendiri. Kesimpulan dari jawaban itu yang kami dapat ialah semua itu harus tergantung pada diri kita sendiri, harus berhati-hati serta mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Pertanyaan ke-11, mana yang menjadi prinsip Anda? Yang pertama, pada jawaban tersebut ialah 1. Kesehatan, kehidupan, dan mati seseorang ditentukan dari opsi yang pertama, kesehatan, hidup, dan mati seseorang ada di ketentuan. Kita tidak perlu mengikuti protokol kesehatan. Hal ini mendapatkan jawaban sebanyak 0%. Sedangkan opsi yang kedua, kita harus mengikuti protokol untuk menjaga kesehatan serta keselamatan semua yang ada di sekitar. Mendapatkan presentasi sebanyak 100%. Metodologi penelitian. A. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam pengumpulan data yaitu 1. Melakukan observasi yang bertujuan agar lebih memahami suatu kejadian yang akan diteliti. 2. Membuat angket menggunakan Google Form. Setelah itu kami sebarkan link menggunakan media sosial untuk mendapatkan hasil survei yang akurat. 3. Menggunakan metode dokumentasi yang diambil di Desa Undaan, Kota Kudus. B. Hasil yang kami harapkan yaitu agar semua masyarakat tidak mengalami rasa cemas yang berlebihan, selalu berpikir positif, dan selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga daya tahan tubuh tidak menurun. Kesimpulan yang dapat kami ambil pada masalah kecemasan sosial di masa pandemi ini adalah diharapkan masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisirkan dan kecemasan sosial dapat menurun. Masyarakat juga tidak disarankan untuk mementingkan sikap konservatisme di tengah pandemi saat ini demi keamanan dan kenyamanan bersama. Oleh karena itu, kami mengumpulkan data melalui survei di salah satu daerah di Kota Kudus untuk mendapatkan data yang akurat sehingga hasil dari penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah kecemasan sosial pada masa pandemi.